Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman PES yang hadir di sini, saya ucapkan terima kasih. Pagi hari ini Sabtu tanggal 24 September 2022, kami Polres Pindrang akan melaksanakan press release berkaitan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum kepolisian Aibda S. Jadi yang di luar informasi berita simpang siur. Jadi teman-teman yang hadir di sini tolong nanti sampaikan press release inilah yang dijadikan patokan. Ya, press release ini yang dijadikan patokan. Jadi tolong sampaikan, informasikan. Jadi akan saya mulai. Berawal dari hari Sabtu tanggal 17 September 2022, anggota kami menerima laporan bahwasanya ada tindakan yang tidak patut yang dilakukan oleh oknum kepolisian berinisial Aibda S. Jadi Aibda S ini berdinas di Pospol Lanrisang, Polsek Madro Sompe, Polres Pindrang. Dengan ada kejadian tersebut, kami bertindak cepat untuk melakukan pengamanan Aibda S dan kita lakukan interogasi beserta saksi korban dan saksi-saksi yang lain. Kejadian ini terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022. Kronologis kejadian terjadinya tindakan yang tidak patut yang dilakukan oleh oknum kepolisian atas nama Aibda S berawal dari orang tua Aibda S pada saat berkunjung ke rumah Aibda S menyampaikan istilahnya curhat. Ada saudaranya atas nama perempuan Tika yang melakukan pengancaman dan penghinaan dan akan melakukan pemukulan kepada yang bersangkutan. Mendengar hal tersebut, oknum Aibda S mencari perempuan atas nama Tika. Maksud dan tujuan mencari ini menasihati, jangan mengganggu keluarga dia, jangan membawa-bawa nama dia. Namun pada saat dinasihati, perempuan atas nama Ika ini tidak mengakui perbuatan yang dilakukan, sehingga oknum polisi atas nama Aibda S marah gitu. Akhirnya terjadi penamparan, bukan pemukulan, penamparan. Tangan kanan memegang lehernya, tangan kiri melakukan penamparan. Dan di video terlihat tangan kanan memukul itu tidak dikenakan kepada korban, tapi dipukulkan ke tembok. Ya. Dipukulkan ke tembok. Dengan kejadian tersebut, kami memproses mengamankan Aibda S, kita tempatkan di tempat khusus selama 15 hari. Ya, selama 15 hari. Jadi perlu saya klarifikasi, kenapa hanya kita tempatkan khusus 15 hari dan akan kami kenakan tindakan sidang pelanggaran disiplin. Jadi korban atas nama Tika membuat surat pernyataan. Di sini surat pernyataannya ada. Ini surat pernyataan dari perempuan atas nama perempuan Tika untuk tidak menuntut secara hukum.
Karena memang antara oknum kepolisian Aibda S dengan perempuan atas nama Tika ini masih ada hubungan keluarga. Ya. Jadi mereka sudah menyelesaikan secara kekeluargaan dan korban membuat pernyataan untuk tidak menuntut secara hukum. Selain dari korban membuat surat pernyataan untuk tidak menuntut secara hukum, surat perdamaian juga sudah dibuat kedua belah pihak, kedua belah keluarga. Diselesaikan secara keluarga yang dituangkan dalam berita acara perdamaian. Gitu. Mungkin di luar kenapa Aibda S tidak diproses secara hukum, karena laporan polisi korban tidak ada. Ya, karena laporan polisi korban tidak ada dan mereka sudah menyelesaikan secara kekeluargaan. Namun demikian, sudah diselesaikan secara kekeluargaan, korban tidak menuntut secara hukum, oknum kepolisian atas nama Aibda S tetap kita proses, ya. Kita proses, kita tempatkan di tempat khusus selama 15 hari. Selanjutnya akan kita sidangkan sidang disiplin. Di situ sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 pasal 5. Ya. Di mana bunyi dari pasal 5 PP nomor 2 tahun 2003 berbunyi melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah atau kepolisian negara Republik Indonesia. Jadi itu dasar kami untuk melakukan proses kepada Aibda S. Walaupun permasalahan dengan korban sudah selesai, tapi yang bersangkutan menurunkan citra kepolisian. Makanya kita proses. Dan ini pun amanah dari perintah dari pimpinan kita tertinggi Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Sulsel. Apabila ada pelanggaran anggota akan kita tindak, kita proses dengan tegas, sesuai dengan perilaku ataupun pelanggaran yang dilakukan, proporsional. Dan yang bersangkutan melalui saya memohon maaf kepada institusi kepolisian dan masyarakat yang bersangkutan melakukan tindakan yang tidak patut, yang menurunkan citra kepolisian. Dan saya sebagai pimpinan, sebagai Kapolres Pindrang juga meminta maaf. Dan ini akan menjadi bahan introspeksi kami untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian anggota dan pembinaan. Demikian rekan-rekan. Nah, yang selanjutnya ini yang korban ini apakah juga diproses? Jangan ada pengancaman kepada orang tua oknum polisi? Mereka kan sudah diselesaikan secara kekeluargaan, gitu loh. Jadi oknum kepolisian juga mengakui kesalahannya. Dia sebagai anggota polisi tidak mencerminkan perbuatan sebagai polisi, dan dia mengaku kilap, dan dia tidak menuntut kepada korban. Jadi sama-sama diselesaikan secara kekeluargaan. Dan ini kan ada isu juga terkait korban ini katanya sering mencuri di empangnya Pak Aibda S. Apakah itu betul atau bagaimana? Itu lain cerita. Ada perempuan atas namanya Saka bukan Eka, Saka bukan. Ini karena ketersinggungan daripada oknum kepolisian, korban ini mengancam akan memukul orang tuanya atas nama perempuan Siti dan menghina. Maksud dan tujuan dari oknum polisi ini menasehati jangan mengganggu keluarganya atau mengancam orang tuanya. Namun pada saat dinasehati, korban ini tidak mengakui, akhirnya marah. Berarti yang di video itu perempuan Saka atau yang di video Eka atas nama Eka. Jadi biar selesai dulu. Untuk penempatan khusus biar selesai dulu, baru nantinya kita sidangkan. Ya, kita sidangkan. Untuk keputusan nanti dari
Dewan